yakni NPM 2251020279. Perkenalkan, saya Rizka Ramainita dengan NPM 2251020280. Saya Rizka Dewi dengan NPM 225102135. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aliran-aliran Tasawuf. Saya Rizka Puspita Dewi ingin menjelaskan materi pertama, yaitu tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki yaitu kata tasawuf dalam bahasa Arab adalah bisa membersihkan atau saling membersihkan. Kata membersihkan merupakan kata kerja yang membutuhkan objek. Objek tasawuf adalah akhlak manusia. Kemudian kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna perbuatan atau penciptaan. Dalam konteks agama, akhlak bermakna perangai, budi, tabiat, adab, atau tingkah laku. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Jadi, jika kata tasawuf dengan kata akhlak disatukan akan terbentuk sebuah frase, yaitu tasawuf akhlaki. Secara etimologi, tasawuf akhlaki ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang konsentrasinya lebih menitik beratkan pada sikap dan perilaku serta budi pekerti. Ajaran tasawuf itu sendiri. Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama, yaitu takhali, merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Yang kedua, tahali. Tahali adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Yang ketiga, yaitu tajalli, untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali. Maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib. Yang keempat, yaitu munajat. Munajat berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan untayan-untayan kalimat yang indah diiringi dengan pujian-pujian kebesaran nama Allah. Yang kelima, yaitu muraqabah. Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata raqib yang berarti penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Yang terakhir, yaitu muhasabah. Muhasabah seringkali diartikan dengan memikirkan, memperhatikan, dan memperhitungkan yang ia sudah lakukan dan apa-apa yang ia akan lakukan. Muhasabah juga didefinisikan dengan meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Tokoh tasawuf akhlaki antara lain yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Qusyair, dan yang terakhir yaitu Al-Ghazali. B. Aliran tasawuf amali. 1. Pengertian tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dilihat dari sudut amalan serta jenis ilmu yang dipelajari, maka terdapat beberapa istilah khas dalam dunia tasawuf, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Ajaran-ajaran agama itu mengandung lahiriah dan batiniah yang merupakan inti setiap ajaran. Oleh karena itu, cara memahami dan mengamalkan juga harus melalui aspek lahir dan aspek batin. Kedua aspek
aspek yang terkandung dalam ilmu itu mereka bagi kepada 4 kelompok, yaitu yang pertama ada syariat, tarikot, hakikat, dan makrifat. Yang pertama itu ada tarikot. Tarikot merupakan istilah tasawuf, adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Kalau syariat, mereka mengartikan sebagai amalan-amal lahir yang difardukan dalam agama, yang bisa dikenal rukun Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu bersumber dari Al-Quran dan Rasulullah. Yang ketiga tuh ada hakikat. Secara lughawi, hakikat berarti sesuatu, puncak atau sumber asal dari sesuatu. Dalam dunia sufi, hakikat diartikan sebagai aspek lain dari syariat yang bersifat lahiriah, yaitu aspek batiniah. Dengan demikian dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat, dan akhir dari pelajaran yang ditempuh oleh sufi. Yang terakhir ada makrifat. Makrifat berasal dari kata arafa, yurifu, irfan. Makrifah artinya pengetahuan, pengalaman, dan pengetahuan ilahi. Makrifat adalah kumpulan ilmu pengetahuan, perasaan, pengamalan, dan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah tasawuf, makrifah adalah pengetahuan yang jelas dan sangat pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui sanubari. Yang kedua ada tokoh tasawuf amali. Yang pertama ada Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri adalah nama julukan bagi seorang sufi yang tinggal di sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdul al-Fadil bin Ibrahim Zunnun al-Misri. Ia dilahirkan di Ihkim, dataran tinggi Mesir tahun 180 Hijriah atau 790 Masehi. Ia berasal dari salah satu kota di Mekah, pedalaman Mesir. Ayahnya seorang Nubian atau sebutan bagi penduduk Nubian dan termasuk keturunan pembesar Quraisy. Zunnun al-Misri meninggal pada tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. Ia dimakamkan di pemakaman Asy-Syafi'i. Ajaran tasawufnya yang menonjol adalah makrifat. Yang B, Rabiah al-Adawiyah. Nama lengkapnya ialah Ummu al-Khair Rabiah bin Ismail ad-Dabiyah al-Kishiyah. Informasi tentang riwayat hidupnya sangat sedikit dan sebagainya bercorak mitos. Dia dilahirkan di Basrah pada tahun 96 Hijriah atau 713 Masehi. Dia hidup sebagai hamba sahaya dari keluarga Atik. Dia berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil dia tinggal di kota kelahirannya. Di kota itu namanya sangat harum sebagai manusia suci dan sangat dihormati oleh orang-orang di masanya. Dia meninggal pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi, dikuburkan di dekat kota Yerusalem. Isi pokok ajaran tasawuf Rabiah al-Adawiyah adalah tentang cinta. Karena itu, dia mengabdi dan melakukan amal soleh bukan karena takut masuk neraka atau mengharap masuk surga, tetapi karena cintanya kepada Allah. Cintalah yang mendorong ingin selalu dekat dengan Allah, dan cinta itulah pula yang membuat dia bersih dan menangis karena takut berpisah dari yang dicintainya. Yang C itu ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, nama lengkapnya adalah Hasan bin Abi al-Hasan Abu Said. Tempat lahirnya adalah di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi, dan dia meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Hasan al-Basri hidup di lingkungan orang-orang yang soleh yang mendalami agama. Ibunya bernama Ummu Salamah, seorang hamba sahaya istri Nabi. Prinsip ajaran yang berkaitan dengan hidup kerohanian senantiasa diukurnya dengan semangatnya. Dasar pendirian Hasan al-Basri adalah hidup zuhud, terhadap kehidupan duniawi yang tahu dosanya
dan selalu beribadah kepada Allah. Sini saya akan melanjutkan materi yang C, aliran tasawuf falsafi. 1. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, makrifat dengan perkataan rasio, filsafat, sehingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud. 2. Ajaran-ajaran pokok tasawuf falsafi. A. Fana dan bako. Dari segi bahasa, fana berarti hilangnya wujud sesuatu, fana berbeda dengan wujud sesuatu. B. Ijtihad. Pengertian ijtihad sebagaimana disebutkan dalam sufi terminologi adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. C. Hulul. Secara harifah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Yaitu D. Wahad al-wujud. Wahad al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata wahad dan wujud. Wahad sendiri artinya sendiri atau tunggal, sedangkan wujud artinya ada. Isyarok. Kata isyarok dalam bahasa Arab berarti sama dengan kata iluminasi dan sekaligus juga cahaya pertama pada saat pagi hari seperti cahaya dari timur. 3. Tokoh-tokoh aliran tasawuf falsafi. Yang pertama ada Ibnu Arabi, yang kedua Al-Jali, yang ketiga Ibnu Sabi'in. Sekian materi dari saya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.